warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ponsel, podcast and counseling dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Rezila Kuinsa yang kerap disapa Rezila bersama media partner kebanggaan kita semua, yaitu NTSN 1 Go TV. Hebat media edukasi. Nah, aku bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan, dan aku pastinya nggak sendirian dong. Aku bareng temen aku, yaitu... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalila Humaira Abdul, biasa dipanggil Kalila. Oke, halo Kalila, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, kalau Rezila sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik dong. Nah, sahabat ponsel, tahu nggak sih kalau 3 hari lagi kita akan memperingati momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu G30 SPKI. Nah, akhir-akhir ini tuh sering banget terjadi kekerasan di kalangan remaja gitu. Dan ngomong-ngomong tentang kekerasan, aku jadi keinget sama kejadian G30 SPKI. Mungkin sahabat-sahabat ponsel yang lagi nonton tuh masih inget nggak kalau apa itu G30 SPKI? Atau Kalila mau jelasin ke teman-teman yang belum tahu apa sih G30 SPKI itu? Kalau menurut pemahaman aku ya, G30 SPKI ada kepanjangannya nih. Okay. Nah, kepanjangannya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk mengambil alih kepengurusan negara atau kekuasaan negara dengan cara membunuh atau menyingkirkan 6 jenderal dan 1 perwira. Wah, sampai segitunya ya? Iya, bener banget. Nah, mereka membunuh dan menyingkirkan 6 jenderal 1 perwira karena mereka menganggap bahwa mereka sebagai penghalang tujuan. Oke. Partai Komunis Indonesia ya. Mungkin sebagian dari kita tuh sering ya dengar kata komunis, tapi kita sampai sekarang tuh nggak tahu ya arti dari kata komunis itu apa. Mungkin Kalila mau jelasin arti dari kata komunis itu apa sih sebenarnya? Baik, sepengertian aku ya, komunis adalah suatu sikap yang mewajarkan dan menghalalkan segala perbuatan atau segala cara hanya untuk tujuan diri sendiri, hanya untuk kepentingan diri sendiri dan golongan. Oke. Dari penjelasan Kalila tadi, kita dapat menyimpulkan kalau sikap komunis itu tuh identik dengan kekerasan ya. Dan G30 SPKI ini terjadi di Orde Lama, dan sekarang kita sedang menduduki era 5.0. Dan pertanyaannya buat Kalila nih ya, di kalangan remaja di era 5.0 ini masih ada nggak sih kekerasan atau sikap-sikap komunis seperti yang ada di Orde Lama itu? Kalau menurut aku ya, kekerasan di era 5.0 ini masih merajalela di kalangan remaja. Kekerasan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis nih. Yang pertama ada kekerasan secara fisik yang menyebabkan luka-luka seperti memar, luka sayatan, luka benturan, dan lain-lain. Oke, bener banget. Mungkin contoh luka-luka yang seperti Kalila katakan tadi itu disebabkan oleh kekerasan fisik terhadap si korban gitu ya kan? Banget. Dan kekerasan fisik itu menyebabkan luka-luka seperti yang Kalila bilang tadi, dan disebabkan oleh contohnya seperti ditendang, dipukul, dijitak, dicubit, dan lain-lain. Pokoknya kayak kekerasan yang membuat fisik si korban itu sakit atau luka gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada kekerasan secara seksual. Kekerasan secara seksual sendiri menyebabkan si korban trauma berat sehingga si korban sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti di-catcalling, diomongin bentuk tubuh, diperkosa, dicabulin, dan lain sebagainya. Oke. Kalau untuk kekerasan seksual nih ya, aku tuh paling gak nyaman gitu kalau dibicarain ya. Karena menurut aku sendiri, itu tuh lebih mengarah ke arah-arah yang kayak hal-hal negatif gitu. Jadi kayak gak enak tuh kalau dibicarain. Kalau misalnya diomongin, kalau badan dia tuh gini-gini ya, gini-gini, pasti kayak gak nyaman banget. Pasti dari Kalila juga pasti gak nyaman banget. Iya. Bisa dilanjutin gak penjelasannya? Oke, selanjutnya ada kekerasan secara mental. Kekerasan secara mental membuat si korban juga trauma berat sehingga sulit berinteraksi dengan orang lain dan sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain.
Nah, contohnya ya ada pembulian, terus juga ada lain sebagainya. Oke, jadi kita dapat pelajaran dari sini kalau kita itu kalau berbuat sesuatu tuh gak boleh sembarangan gitu ya, karena bisa menyakiti hati orang lain gitu. Ada kekerasan yang lain nggak? Terus juga ada kekerasan secara verbal. Kekerasan secara verbal sendiri cukup 11-12 ya sama kekerasan secara mental. Nah, kekerasan secara verbal merupakan kekerasan melalui perkataan. Contohnya kata-kata kasar, terus juga menghina, mengejek, terus mengejek nama orang tua ya yang paling sering. Iya, sering banget. Nah, kalau dari aku cuman itu. Oke. Nah, aku tuh pernah dengar satu berita yang pernah beredar di media sosial dan hingga menggemparkan para pengguna-pengguna media sosial di luar sana itu kalau ada seorang santri ya dari pesantren Gontor di daerah Jawa. Itu dia meninggal dunia karena dianiaya oleh sekelompok seniornya. Jadi aku mau minta tanggapan dari Kalila atau cara ngatasinnya yang hal-hal kayak gitu tuh gimana sih sebenarnya? Kalau menurut aku ya, tanggapan dari aku, hal ini sangat disayangkan karena apalagi terjadi di kalangan pesantren, Benar kalangan banget. remaja. Nah, solusi dari aku meningkatkan rasa kekeluargaan sehingga terciptanya atau timbulnya rasa mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, dan lain sebagainya. Bener banget teman-teman. Jadi ini juga nggak berlaku cuman di pesantren aja. Jadi kayak di lingkungan-lingkungan kalian hidup tuh kalian tuh perlu banget menimbulkan rasa saling menghormati dan menyayangi Ya, antar bener sesama, banget. apalagi Ya, bener antar banget. sesama remaja dan teman gitu. Karena temen tuh dihadirin di hidup kita tuh saling ngasih support gitu, Ya, bener banget. saling menyayangi. Apalagi kan. di masa sekarang kan banyak tuh yang mentalnya down. Iya, karena ada masalah-masalah yang timbul ya mungkin dari ada cara pertemanan gitu-gitu, mungkin dari keluarga dan lain sebagainya. Oke. Dan baik sahabat ponsel di mana saja kalian berada, demikian ponsel hari ini seputar memperingati momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia G30 SPKI pada tanggal 30 September 2022. Mungkin ada sedikit pesan yang bakal Kalila sampaikan ke remaja-remaja sekarang gitu. Mungkin seperti apa ya? Harus gak boleh seperti ini. Kalila mau nyamperin apa ke remaja? Kalau dari aku ya, untuk remaja, tolong banget jauhi kekerasan yang tadi udah aku jelasin, udah aku kasih tahu ke kalian. Karena itu sangat menimbulkan rasa yang trauma yang berat, juga rasa yang sangat tidak nyaman. Terus juga walaupun manusia itu lahir tidak atas kemauannya sendiri, tapi aturan-aturan pasti tetap berlaku dalam undang-undang, norma-norma di Indonesia, dan lain sebagainya. Oke, bagus banget yang Kalila sampein. Dan buat sahabat ponsel, jangan lupa selalu pantengin channel MTSN 1 Go TV untuk ponsel-ponsel atau podcast-podcast lainnya. Dan perkembangan madrasah yang pasti akan didokumentasikan ya di channel MTSN 1 Go ini. Terima kasih atas semua dukungan, terutama buat Kalila yang udah mau diajak berbincang-bincang ya, dari awal. Terima kasih juga untuk Rezila yang sudah siap mengundang saya. Iya, terima kasih balik. Nah, oke. Dan aku juga mau minta maaf banget buat teman-teman kalau ada perkataan yang buat kalian sakit hati atau menyinggung pihak manapun, aku minta maaf banget. Dan sampai jumpa di ponsel atau podcast berikut selanjutnya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Aku Rezila Kuinsa pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.